Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di chapter 9 ini nanti kita akan belajar structure yang bagian kedua. Jadi structure di TOEFL ITP itu dibagi menjadi dua bagian ya dari 40 soal, yaitu nomor 1 sampai nomor 15 itu adalah sentence completion atau teman-teman disuruh mencari ABCD yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya menjadi lengkap. Nah, untuk nomor 16 sampai nomor 40 itu nanti adalah error analysis, teman-teman. Jadi, teman-teman diminta mencari di antara empat yang digarisbawahi, yang manakah yang keliru secara grammar atau susunan. Gitu ya. Nah, sebenarnya materinya itu sudah kita bahas dari chapter 1 sampai chapter 8 ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar teknis atau bentuk soalnya. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu teknis atau bentuk soalnya, teman-teman nanti bisa mengira-ngira kalau misalkan teman-teman sudah tahu itu salah, nah berarti salahnya nanti kemungkinan kenapa dan harusnya bagaimana. Seperti itu. Nah, itu babnya error analysis. Sekali lagi error analysis itu adalah membahas structure bagian kedua, di mana teman-teman harus mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat utuh. Itu ya. Nah, sebelum kita ke materinya, kita latihan sedikit dulu ya, teman-teman, sambil kita mereview materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini nanti eh, akan ada beberapa kalimat. Teman-teman coba tebak yang salah di dalam kalimat ini nanti apa gitu ya. Ada satu kata yang salah. Nah, sorry teman-teman, maaf. Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kalau diartikan Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit ini. Nah, teman-teman tahu kata yang salah itu di kata apa, teman-teman? Ya betul. Jadi di kata workers-nya ya. Jadi materi ini adalah materi tentang auxiliary. Nah, auxiliary ini kita ulang-ulang-ulang ya, teman-teman. Yang mana di hari pertama sudah dibahas dan di hari ketujuh itu juga dibahas lagi. Nah, auxiliary do does did itu verb gandengannya bukan verb ed tapi verb satu. Nah, jadi bukan worked tapi harusnya work saja. That's right. Jadi kalimat yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kalimat kedua yang salah adalah an electric eel able produce electricity. Sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Yang mana sebenarnya secara teori nggak boleh ya, teman-teman. Karena kata sifat itu fungsinya mensifati benda atau noun. Sedangkan di sini ada kata sifat tapi menjelaskan kata kerja atau predikat di dalam kalimat. Ada yang tahu kata sifat apa yang saya maksud, teman-teman? Atau yang salah di kalimat ini di kata apanya? Sepertinya teman-teman belum menemukan, gak apa-apa. Kalau gitu langsung saja kita ini ya. Jadi yang salah adalah di kata able-nya, teman-teman. Able itu adalah kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Mampu menghasilkan. Nah, menghasilkan itu kan kata kerja. Nggak bisa pakai able. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuman kata sifat. Sorry, maaf. Saya bukan kata sifat ya, teman. Tapi kata keterangan. Kalau nggak gitu, kata kerja bantu atau auxiliary. Ya. Nah, kebetulan di dalam keluarganya modal auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu bisa atau dapat atau mampu, yaitu kata can, teman-teman. Nah, jadi harusnya bukan able tapi harusnya can, gitu ya. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Nah, berikutnya, selain kata yang diganti, nah kadang si pembuat soal itu menambahkan, membalik ya, maksud saya teman-teman, membalik kata, dua kata yang harusnya urutannya A, B menjadi B, A. Contoh kalimat yang mengandung kata yang dibalik adalah, the method new was proven to be effective. Nah, ini pengen bilang, metode yang baru itu terbukti ampuh. Nah, jadi di sini ada yang terbalik, teman-teman. Mungkin saya kasih bocoran ya. Yang terbalik adalah ada kata benda, terus diikuti kata sifat. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Materi kita hari ke-6, teman-teman. Nah, dua kata yang saya maksud, yang kebalik urutannya, itu kata apa sama kata apa, teman-teman?
Ya, kata method dengan kata new, betul. Jadi harusnya the new method. Materi kita hari ke-6 ya, tentang kata sifat. Jadi kata sifat atau adjektif, ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, itu urutannya haruslah kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, jadi harusnya yang benar adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nah, selain dibalik, ada juga yang ditambahi kata yang tidak perlu, teman-teman. Malah jadi salah, jadi pemborosan. Contohnya adalah, Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu ada satu kata yang harus dihapus, teman-teman. Kata apakah yang harus dihapus di kalimat ini? Kata most-nya ya, teman-teman, bukan best-nya. Karena gini, teman-teman, best itu kan yang artinya terbaik, yang paling baik. Nah, yang harus dihapus adalah most-nya karena best itu sudah bentuk superlatif atau bentuk yang paling dari kata good atau baik. Jadi good itu baik, lebih baik itu better, namanya komparatif ya, teman-teman. Jadi caranya kita bilang lebih itu. Jadi better, untuk caranya bilang yang paling itu namanya superlatif. Nah, untuk good itu superlatifnya best. Nah, tidak perlu dikasih most lagi. Gitu ya. Jadi most-nya kita hapus. Kalau base-nya kita hapus nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Faker is the most LOL player in the world itu nggak bisa diartikan. Jadi, Faker is the best LOL player in the world. Faker merupakan pemain League of Legends terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kadang si pembuat soal itu menghilangkan satu kata di dalam kalimatnya. Jadi ada yang dihapus di dalam kalimat, teman-teman. Dan yang dihapus itu biasanya sepele banget. Kadang kadang the, kadang in, kadang of, kadang to, gitu ya, dan lain-lain. Jadi yang dihapus itu kata-kata yang kecil-kecil gitu, yang kayaknya nggak penting gitu. Tapi karena nggak ada kata tersebut, biasanya misalnya double subject gitu ya, misalkan kalau ada preposisi yang hilang itu biasanya ada double subject atau double object. Misalkan ada an yang hilang itu nanti ada kata benda berdiri sendiri tunggal ya, tapi tidak ada penanda jumlahnya. Nah, itu harusnya ada atau an misalnya gitu, teman-teman. Tapi dihilangkan seperti itu. Nah, contoh kalimat yang ada penghilangannya adalah, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu, teman-teman, kata apa yang hilang dan di mana? Kalau menurut teman-teman, di mana atau apa, teman-teman, yang hilang? Bukan ya. Jadi bukan teman-teman. But that's good try. Ada yang tahu lagi? Mungkin yang lain selain Nah, kata off ya, teman-teman. Nah, off di sini ada yang hilang yaitu kata off. Di mana, Mister? Yang hilang itu di mananya? Harusnya off-nya ditaruh di mana? Ya, that's right. One of the. Ya, ini materi kita hari ke-6 juga tentang adjektif. Jadi kalau penanda jumlah dikasih of, itu nanti harus ada the setelahnya. Jadi di sini kita kehilangan of ya. Nah, kalau misalkan nggak ada of-nya, apakah salah, Sir? Jawabannya salah, teman-teman. Karena di situ kalau ada the, itu berarti dia memulai noun phrase sendiri. Kalau nggak ada of-nya, one ini nanti berarti dia menjadi kata ganti. Nah, kata ganti ketemu noun phrase, nanti ada dua subjek, pemborosan subjek. Makanya yang kedua itu dirubah menjadi keterangan dengan ditambahkan preposisi sebelumnya supaya tidak double, gitu ya. Dan kalau penanda jumlah itu dikasih of preposisinya. Jadi one of the most important skills to acquire is communication. Jadi salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi sambil kita mereview tadi, sebenarnya kita sambil kenalan jenis-jenis soal yang keluar di eh, struktur bagian kedua. Jadi secara teori, kesalahan itu dibagi menjadi 4 jenis sesuai bagaimana kesalahan itu dibuat. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah misformation atau pembentukannya yang salah, teman-teman. Jadi pembentukannya keliru. Jadi bentuk katanya itu harus dirubah karena bentuknya salah.
gitu ya. Dan misformation ini ada dua jenis. Ada yang kelas katanya itu sudah benar, tapi bentuknya saja yang salah. Seperti yang kita tahu teman-teman, misalnya kata benda. Kata benda itu bentuknya banyak. Ada kata benda manusia, ada kata benda selain manusia. Misalnya kata benda manusia itu electrician, apa namanya? Teknisi listrik. Ada juga electricity, listrik. Itu kata benda selain manusia. Gitu ya. Misalkan lagi teman-teman, apa ya? Support. Itu kata benda artinya dukungan. Kalau supporter, nah pendukung. Nah, jadi dukungan itu kata benda selain manusia, sedangkan supporter itu manusia. Gitu ya. Misalnya teman-teman. Jadi misformation itu adalah pembentukan kata yang keliru. Kadang ada yang kelas katanya itu benar ya, tapi bentuknya yang salah. Misalnya kata benda tunggal harusnya ya, tapi diisi dengan kata benda jamak atau kebalikannya. Atau kalau kata kerja kan yang seperti kita tahu ya, misalnya harusnya verb satu, tapi di soal itu verb SIS. Nah, jadi sudah benar verb tapi bentuknya yang salah. Tapi kadang juga kelas katanya itu juga dirubah, teman-teman. Nah, untuk contoh yang kelas katanya itu tidak berubah atau udah benar itu yang Albert Einstein tadi. Jadi Albert Einstein tidak did not work it. Nah, ini kelas katanya sebenarnya sudah benar kata kerja. Karena auxiliary itu pembantu kata kerja, harus ada kata kerja yang dibantu. Cuman kata kerja yang dibantu ini harus diperhatikan bentuknya. Kalau dia pakai auxiliary do does did harusnya pakainya verb satu. Gitu ya, teman-teman yang tadi kita review tadi. Nah, selain kata kerjanya sudah benar, bentuknya aja yang salah, kadang kelas katanya itu juga apa namanya? Berubah atau diganti. Jadi yang salah kelas katanya. Contohnya tadi yang ini, teman-teman. Able itu kan kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Sedangkan di sini able menjelaskan kata kerja. Jadi able kata sifat ini harus diganti menjadi yang bisa menjelaskan kata kerja. Entah itu preposisi atau maksud saya auxiliary, maaf teman-teman. Maksud saya auxiliary ya atau kata kerja bantu atau kalau nggak gitu eh, kata keterangan. Nah, tadi yang nemu adalah auxiliary ya, teman-teman dari keluarganya modal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah dua jenis misformation atau pembentukan yang salah. Nah, kemudian yang berikutnya misordering. Misordering itu adalah penempatan kata yang tidak tepat atau pengurutan kata yang tidak tepat. Jadi ada dua kata yang harusnya urutannya A dulu baru B, tapi dibalik teman-teman. Jadi B menjadi A. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new tadi ya, harusnya the new method. Seperti itu. Nah, nanti yang digaris bawahi kalau ada seperti ini, itu dua-duanya digaris bawahi method new-nya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi di soal error analisis, teman-teman perhatikan yang digarisbawahi apakah dia terbalik atau tidak. Kemudian berikutnya ada addition. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu. Jadi harus ada yang dihapus, teman-teman. Contohnya tadi adalah yang the most best. Nah, best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Nggak perlu lagi ditambahkan most. Gitu ya. Nah, jadi most-nya harus dihapus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit. Omit itu adalah membuang atau menghapus ya. Jadi omission itu adalah pembuangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan sekali lagi yang dihilangkan itu kadang kata-kata yang kecil-kecil, teman-teman. Misalnya an, misalnya at gitu ya, misalnya the, misalnya in dan seterusnya. Oke. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills, harusnya one of the most important skills. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya, nah ini kita yang misformation dulu atau bentuknya yang salah dulu, teman-teman. Caranya kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan pembelajaran error analysis, teman-teman pelan-pelan nggak apa-apa, nggak usah pakai waktu gitu ya, sambil buka kamus, sambil ini sambil dinikmati gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan enak seperti itu. Jadi kalau belum terbiasa, teman-teman cek dulu secara sentencing. Sentencing ini materi kita chapter 1 sampai chapter 5, teman-teman. Tentang kelengkapan kalimat dan bentuk kalimat. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu develop. Subjeknya adalah cultures, much cultures ini ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Sentencing tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau sentencing tidak ada masalah, berarti masalahnya kemungkinan di phrasing.
Nah, kalau phrasing, teman-teman cek satu per satu di kata yang digarisbawahi dengan kanan kirinya. Gitu ya. Yang alpha, di situ ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan ya. Dan keterangan itu kalau dipindah sebelum subjek, nggak apa-apa, syaratnya dikasih koma. Kecuali keterangan waktu, teman-teman. Kalau keterangan waktu itu sering banget dipindah sebelum subjek, tidak dikasih koma di soal structure TOEFL. Nah, itu tapi bukan penanda inversi ya, kalau keterangan waktu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bravo, much, di sini adalah kata sifat, adjektif, lebih tepatnya yang determiner ya, dari keluarganya penanda jumlah atau cardinal, teman-teman, cardinal number. Nah, dia menjelaskan kata benda cultures, yang mana dia adalah jamak. Nah, berarti ketemu yang salah adalah yang bravo. Kenapa? Karena much itu dengan many ada perbedaan. Much dengan many itu perbedaannya adalah kalau many, benda setelahnya itu bisa dihitung dan jamak. Gitu ya. Sedangkan much itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung alias benda yang tidak bisa kita jamakkan. Gitu. Nah, kalau kita lihat setelahnya kata much atau yang dijelaskan itu ya, itu adalah kata culture yang dijamakkan ada S-nya di situ, cultures. Nah, otomatis benda ini bisa dihitung karena bisa dijamakkan, teman-teman. Nah, nggak boleh pakai much, harusnya pakai many. Gitu ya. Jadi sebenarnya sudah benar kata sifat gitu ya, tapi bentuk kata sifatnya yang salah. Nah, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Nah, penjelasan many sama much ini kita bahas di hari kelima ketika kita membahas tentang double comparative dan dibahas kembali di hari keenam tentang kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi perbedaan many sama much seperti itu. Nah, contoh misformation yang lain, tapi yang kelas katanya yang keliru ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Caranya sama, misalkan teman-teman belum terbiasa dengan error analisis seperti ini, teman-teman cek dulu secara sentencing, cari subjek predikatnya apakah ada yang kurang atau ada yang kelebihan di bab sentencing ini, subjek predikat ini ataupun conjunction gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary has, teman-teman. Subjeknya adalah a communication technology. Nah, verb dari auxiliary-nya adalah had. Gitu ya. Jadi auxiliary verb. Nah, ini bentuk inversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada negatif adverb yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Materi kita hari keempat tentang inversi. Gitu ya. Jadi dibalik subjek predikatnya. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah ini teman-teman, us itu dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Kita lihat ya. Nah, di setelahnya ada predikat grow, itu verb satu. Subjeknya adalah, nah subjeknya nggak ada teman-teman. Predikat itu nggak boleh tidak punya subjek. Jadi ini bukan conjunction ya teman, tapi ini adalah preposition. Oke, preposisi itu setelahnya nggak boleh subjek predikat dan di situ nggak ada subjek ya. Berarti yang salah adalah yang delta ini teman-teman. Salahnya alasannya nanti ada dua. Nanti kita punya dua predikat karena grow itu kan verb satu ya. Verb satu kan predikat teman-teman. Dan nggak ada subjeknya di situ. Artinya as ini bukan conjunction tapi dia preposisi karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Repeat itu kata sifat teman-teman. Ya, dan kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja seperti itu. Ya sudah berarti ketemu ya. Yang salah adalah yang delta, teman-teman. Nah, harusnya diisi dengan apa? Petunjuk teman-teman di sini adalah satu, ada preposisi. Preposisi itu harus ada kata benda setelahnya sebelum dia nabrak preposisi yang lain atau bagian kalimat baru yang lain untuk dirubah menjadi keterangan, teman-teman. Jadi preposisi harus ada objeknya. Ya, jadi ini harusnya kata benda. Petunjuk kedua adalah ada kata the rapid. The itu adalah determiner, jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya sebelum nabrak bagian kalimat yang baru. Nah, jadi ini harusnya kata benda, teman-teman, bukan kata kerja. Gitu ya. Nah, kata benda dari kata grow itu adalah growth. Oke, jadi itu harusnya growth, teman-teman. Kalimat yang benar berbunyi, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi, jarang sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan internet yang sangat cepat. Seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Jadi, grow itu kata kerja artinya tumbuh.
Kalau growth itu kata benda artinya pertumbuhan. Nah, itu tadi adalah dua jenis contoh misformation. Dan perlu teman-teman ketahui, jenis soal misformation itu adalah jenis soal yang paling sering keluar, paling banyak, ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada em, ini kebalik, teman-teman. Ini adalah misordering. Jadi ada dua kata yang kebalik dan apa namanya? Misordering itu seringkali masalahnya adalah tentang adjective noun. Walaupun bukan cuma adjective noun ya, tapi yang paling sering saya temui di TOEFL itu adalah ada adjective eh, sama noun itu kebalik gitu, teman-teman. Nah, contohnya di sini, jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi, teman-teman wajib curiga dulu. Ya, karena biasanya di situ di tengah-tengahnya ada yang hilang, kalau nggak gitu kata itu terbalik, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ manner itu adalah kata benda ya, sedangkan same itu adalah kata sifat. Nah, ini kebalik, teman-teman. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Nah, jadi kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Nah, kalau diartikan, jadi ini harusnya the same manner ya, teman-teman. Erosi oleh angin membentuk daratan dengan sangat sama atau dengan cara yang sangat sama gitu ya, dengan erosi oleh air. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi adalah misordering ya. Sekarang lanjut ke addition atau penambahan kata yang tidak perlu harus ada yang dihapus, teman-teman. Nah, ini soalnya apa namanya? Gampang banget. Ini materi kita hari ketiga tentang aktif dan pasif. Teman-teman masih ingat struktur pasif atau kata kerja pasif di dalam predikat itu rumusnya bagaimana, teman-teman? Pasif di dalam predikat. Rumusnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Atau buka catatan teman-teman nggak apa-apa. Bab hari ketiga ya tentang kata kerja. Nah, kata kerja kan ada yang aktif, ada yang pasif untuk kata kerja yang butuh objek. Nah, rumusnya kata kerja pasif itu ya yang pertama verb 3 berdiri sendiri. Ya, tapi itu bukan predikat. Nah, kalau yang predikat rumusnya bagaimana? Ya, to be diikuti oleh verb 3. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan are diikuti verb 3, misalnya are made gitu ya, berarti itu pasif. Dan betul Mr. Ahmad, apa namanya? Kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, sedangkan di soal ini ada kata kerja pasif tapi ada objeknya. Jadi harus dihilangkan objeknya, teman-teman. Ya. Nah, berarti ketemu ya. Jawabannya adalah yang bravo. Gitu. Jadi yang bravo ini demnya harus kita hapus, teman-teman. Karena pasif itu tidak boleh dikasih objek setelahnya. Sedangkan di situ ada to be diikuti verb 3, kok setelahnya ada objeknya. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, fosil dibuat atau tersusun karena make up itu satu kata, artinya tersusun gitu ya, atau apa teman-teman? Ya, terbentuk dari gitu ya. Jadi fosil itu terbentuk dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah penghilangan kata yang penting. Tapi karena hilang jadi salah kalimatnya. Contohnya adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in universe. Nah, ini belum saya sampaikan di materi hari ke-6 ya tentang kata sifat, teman-teman. Cuman gini, kebetulan keluar di contoh gitu ya. Nah, jadi kalau penggunaan the, beberapa kata benda, kalau benda itu diciptakan Tuhan cuman ada satu ya. Misalnya matahari, misalnya lagi apa ya, teman-teman? Jadi contohnya matahari. Matahari itu kan diciptakan cuman ada satu, gitu ya. Nah, untuk bilang matahari yang di atas langit itu ya, kita bilangnya the sun. Jadi harus dikasih the. Nah, kata benda seperti itu namanya adalah singularity noun atau kata benda yang diciptakan cuma satu, seperti itu. Nah, di dalam kalimat ini ada kata benda yang diciptakan cuma satu, tapi tidak ada the-nya. Jadi kehilangan kata the, teman-teman. Ada yang tahu?
Yang saya maksud itu yang mana? A, B, C, atau D? Ya, betul. Yang delta ya. Nah, ini saya lupa menjelaskan di hari ke-7, teman-teman ya. Jadi memang kadang beberapa kata benda itu harus dikasih the. Nah, itu namanya singularity noun. Jadi kalau kita cari di kamus misalnya kata universe. Nah, universe yang kita maksud adalah alam semesta itu nanti pasti dibentuk seperti ini. The universe. Jadi harus ada the-nya. Gitu ya. Nah, the universe itu kalau kita klik nanti diarahkan all space, semua luar angkasa. Maksudnya semua yang ada di angkasa gitu. Termasuk sebenarnya kita gitu ya, including semua bintang-bintang dan juga planet-planet. Nah, matahari itu salah satu bintang. Atau coba kita cari ke atas sun ya, teman-teman. Nah, sun itu nanti penulisannya adalah the sun atau the sun, S-nya besar. Nah, itu merujuk ke the large bright object in the sky that gives us light and heat and around which the earth moves. Nah, sinonimnya adalah solar. Makanya namanya solar system itu sistem matahari atau sistem tata surya. Surya itu kan matahari gitu ya, teman-teman. Nah, jadi matahari itu harus selalu ada the-nya. Untuk matahari yang di atas ya, yang kita maksud yang bersinar itu. Sama, universe juga sama, jadi harus ada the-nya. Nah, kata benda itu namanya adalah singularity noun. Nah, jadi ini kehilangan the di tengah-tengahnya in sama universe. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, dan untuk error analysis ini memang perlu sekali diperlukan vocab ya. Jadi kalau teman-teman nanti latihan, boleh sekali buka kamus atau sangat disarankan buka kamus untuk memperkaya vocab teman-teman juga. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman untuk mempraktekkan yang sudah dipelajari. Dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab lives. Ya, berarti jawabannya alfa semua. Kita cek bersama, teman-teman. Dan, nah betul, jawabannya yang alfa ya, yaitu lives. Alasannya karena di situ ada auxiliary can. Can itu adalah keluarga dari modal auxiliary ya, teman-teman. Dan modal itu gandengannya adalah verb satu, bukan verb SIS. Dan sekali lagi ya, teman-teman, verb SIS itu tidak boleh diberi auxiliary sebelumnya. Ya, ada dua kata kerja yang nggak boleh pakai auxiliary. Yang pertama adalah verb SIS, yang kedua adalah verb 2. Ya, jadi itu jelas verb SIS ini salah, harusnya verb satu, gitu ya. Jadi harusnya ants can lift objects up to 50 times their body weight. Semut itu bisa mengangkat benda-benda hingga 50 kali ukuran berat tubuh mereka. Berat berat tubuh mereka, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Teman-teman silakan dikirim jawabannya sedapatnya dulu. Sepertinya ragu-ragu ya, atau mungkin teman-teman juga belum menemukan. Gak apa-apa, kalau gitu kita bahas bareng, teman-teman. Kalau kita cek satu-satu, di situ yang alpha, hive, itu kan dia kata benda, artinya sarang tawon ya. Jadi hive itu artinya sarang tawon, teman-teman. Dia tunggal karena di awal itu ada gitu ya. Berarti yang alpha tidak masalah ya. Nah, yang Bravo di situ pakai verb satu. Nah, verb satu itu dipakai untuk menyatakan fakta ketika subjeknya jamak, teman-teman. Atau kalau nggak gitu orang pertama atau orang kedua, gitu ya. Nah, kalau misalkan subjeknya orang ketiga tunggal seperti ini, ya, maka kita nggak bisa pakai verb satu, harusnya pakai verb SES. Nah, jadi yang salah adalah yang Bravo ya, teman-teman. Harusnya adalah has, bukan have. Oke, jadi kalimat yang benar, a honeybee hive typically has one queen bee, thousands of worker bees, and a few hundred drones. Kalau diartikan, sebuah sarang lebah madu biasanya atau normalnya memiliki satu ratu lebah, ribuan lebah pekerja, dan beberapa ratus lebah jantan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Di situ ada subjek advertising agencies ya. Dia jamak teman-teman. Jadi agensi-agensi periklanan. Maka verbnya verb satu ya di situ berarti nggak ada masalah. Creative campaigns itu adalah kata benda jamak ya, artinya kampanye-kampanye yang kreatif. Nah, karena kata benda yang bisa dihitung tidak ada penanda tunggal, tidak ada penanda jumlahnya, maka harus dijamakkan. Terutama ketika tempatnya di objek seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian to build brand awareness, to engage, engage ini verb satu karena jatuh setelah to seperti to build ini, nggak ada masalah ya, teman-teman. Nah, yang salah di kalimat ini adalah for driving. Nah, salahnya kenapa? Ini adalah materi kita hari kedua tentang conjunction fanboys. Conjunction fanboys itu harus menghubungkan yang paralel atau setara, teman-teman. Ya. Nah, jadi petunjuk teman-teman di soal, satu itu adalah kata N. N itu harus menghubungkan yang sama. Di sini yang dihubungkan satu, to build brand awareness. Yang kedua, to engage audiences. Nah, berarti setelahnya N ini harusnya juga to verb one. Ya, jadi harusnya bukan for driving tapi to drive. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Ini masalah fanboys, ada N di situ harus menghubungkan yang setara atau yang sama. Jadi kalimat yang benar berbunyi, advertising agencies use creative campaigns to build brand awareness, to engage audiences, and to drive sales. Jadi agensi-agensi periklanan menggunakan kampanye-kampanye yang kreatif untuk membangun eh, apa ya, awareness itu apa ya, bukan informasi teman-teman, untuk membangun em, untuk membangun nama brandnya gitu ya, jadi supaya orang-orang aware, supaya orang-orang itu tahu. Kemudian to engage audiences untuk menarik para para penonton, maksudnya para pelihat iklan itu gitu ya, dan untuk meningkatkan penjualan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta ya. Semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Nah, betul. Jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah sering terbiasa ketemu dengan kasus yang sama, itu nanti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi jawabannya benar yang delta ya, teman-teman. Ini masalahnya sama dengan soal sebelumnya tadi, yaitu tentang penggunaan fanboys, materi kita chapter 2. Nah, fanboys itu ketika tidak menghubungkan dua SP, berarti dia menghubungkan dua bagian kalimat yang setara atau yang sama. Terutama ketika ide yang disampaikan itu merujuk pada satu waktu yang bersamaan. Gitu ya. Nah, contohnya di sini and sebelumnya ada verb 2 yaitu wrote. Nah, setelahnya kok bisa verb SES gitu ya. Jadi ini juga harusnya verb 2 karena konteksnya ini menceritakan kejadian lampau. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, the concept of psychoanalysis was founded by Sigmund Freud when he wrote and published The Interpretation of Dreams. Konsep psychoanalysis itu didirikan atau dibuat oleh Sigmund Freud ketika beliau menulis dan mempublikasikan bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams atau interpretasi dari mimpi. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian nanti kita bahas bareng. Nah, saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Ya, betul. Ini adalah, sorry, jawaban teman-teman benar. Jawabannya yang salah adalah yang Bravo ya. Ini adalah penambahan kata yang tidak perlu, teman-teman. Kenapa? Karena an itu adalah kata apa namanya? Determiner, kata sifat dari determiner, lebih tepatnya determiner yang artikel atau artikel adjektif. Nah, an itu dipakai ketika benda yang dijelaskan jumlahnya tunggal. Sedangkan kalau teman-teman lihat di situ, product itu kan ada S-nya, products. Berarti dia jamak, nggak boleh pakai sebuah. Ya, jadi ini harus kita hilangkan, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya the United States exports large volumes of agricultural products including soybeans and corn. Kalau diartikan kurang lebih Amerika Serikat itu mengekspor jumlah yang besar dari produk-produk pertanian yang mencakup eh, kedelai dan jagung seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ the first US capital was in New York City, but they were. Nah, betul. Jawaban yang salah adalah, maksudnya jawaban yang benar atau yang salah di dalam kalimat ini adalah they were-nya. Alasannya kenapa? Karena ini kembalinya ke the first US capital. Dia tunggal, teman-teman. Nah, kata ganti dari orang ketiga tunggal itu adalah it, bukan they. Jadi harusnya bukan they were, tapi it was. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the first US capital was in New York City, but it was moved to Washington DC in 1800. Jadi ibu kota negara Amerika Serikat pertama kali adalah di New York City, tapi dia dipindahkan ke Washington DC di tahun 1800 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bareng ya. Nah, untuk soal ini teman-teman, nanti akan keluar di tes yang dari lembaga. Saya ingat sekali, kalau nggak salah nomor terakhir teman-teman. Ya, nah ini adalah masalahnya di makna ya, tapi kita cek bareng aja. Jadi di situ disebutkan in traditional textile manufacturing, yarn. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar kata yarn, yarn itu adalah kayak benang ya, teman-teman, benang wool itu, yang dia itu di apa namanya, disulam atau di apa ya bahasa saya enak itu, di dipintal teman-teman, dipintal itu sampai kayak berbentuk bola gitu. Tapi ada juga sih yang nggak harus bola. Ada kalau ada tempatnya buat apa namanya memintalnya atau menaruhnya, nah itu biasanya nggak bola. Tapi kalau yang nggak ada tempatnya itu nanti dibentuknya bola yang biasanya dibuat mainan kucing itu teman-teman. Kalau di film-film kartun gitu ya. Nah itu namanya yarn. Nah yarn itu nggak bisa dilakukan teman-teman. Ya jadi yarn itu kan kalau diartikan yarn dilakukan dengan cara kan nggak bisa. Jadi harusnya yarn itu dibuat dengan cara. Nah, jadi ini sebenarnya hanya di pemilihan kata. Jadi bukan do tapi make. Ya, jadi harusnya bukan done tapi harusnya make. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar berbunyi, in traditional textile manufacturing, yarn was made by spinning fibers such as wool or cotton into threads using spinning wheels. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman menjawab kalau yang delta saya tahu, mungkin teman-teman bingung karena kok di situ ada verb ing. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan verb ing 2 ini kenapa kok benar. Yang pertama, using ini dia adalah kata sifat yang menjelaskan threads. Threads itu benang, teman-teman. Gitu ya. Eh, threads atau benang yang menggunakan. Nah, di sini spinning ini menjelaskan kata benda wheels. Gitu ya. Dasar kok tempatnya kebalik. Kenapa? Karena using ini punya objek. Nah, kalau dia panjang ya, teman-teman, itu nggak bisa. Kan ini kan di satu kesatuan, maaf. Ini saya hapus dulu ya. Ini satu kesatuan, teman-teman, kata sifat ini. Jadi spinning wheels itu objek dari kata using. Artinya roda putar. Eh, apa ya? Jadi dia tuh kayak roda yang di apa ya, teman-teman? Yang diputar. Ini ya gitu. Jadi roda yang berputar seperti itu. Menggunakan roda yang berputar. Nah, ini objek dari kata using. Ini nggak bisa diletakkan sebelumnya threads karena dia panjang, teman-teman. Nah, kata sifat kalau panjang namanya adjective phrase itu diletakkan di setelah bendanya. Jadi using spinning wheels itu diletakkan setelah bendanya, ya. Nah, tapi di situ eh, spinning itu beda fungsi dengan usingnya. Spinning itu adalah yang, tapi dia tidak ada objeknya, makanya diletakkan di sebelum kata benda yang dijelaskan. Sama kayak kita bilangnya eh, apa namanya? Misalnya apa ya teman-teman? Crying baby, bayi yang menangis. Nah, kenapa kok crying dulu? Karena crying cuma satu kata, menjelaskan satu kata benda, maka diletakkan sebelum kata bendanya. Seperti itu. Itu ya. Sedangkan using ini karena dia ada objeknya, berarti kan dia panjang, teman-teman. Itu nggak bisa diletakkan di sebelum kata benda yang dijelaskan, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang into using spinning wheels threads, itu nggak bisa. Jadi into threads using spinning wheels, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan dalam dalam manufacturing tekstil tradisional, apa bahasa Indonesia ya, teman-teman? Benang benang rajut gitu ya, itu dibuat dengan cara memutar serat seperti misalnya kain wool, wool itu rambutnya domba ya teman-teman, atau kapas menjadi benang menggunakan atau yang menggunakan roda-roda putar seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Nah, semuanya menjawab delta. Benar saja jawabannya yang delta. Ini mirip kayak yang tadi ya, teman-teman. Alasannya juga sama. Ini adalah bab singularity noun ya. Jadi kata benda yang diciptakan Tuhan cuma satu, itu harus ada the-nya. Jadi itu kehilangan kata the. Jadi kalimat yang benar, particles such as quarks and leptons constitute the fundamental building blocks of matter in the universe. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, saya ingin teman-teman membandingkan dua kalimat dalam bahasa Indonesia yang saya buat, ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun yang lalu. Nah, coba saya bacakan ya. Yang pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Yang kedua, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun yang lalu. Kira-kira yang masuk akal atau yang enak didengar itu yang mana, teman-teman? Yang satu atau yang dua? Yang pertama ya, yang atas ya, teman-teman. Nah, sama kalimat ini itu ada kata selama, yaitu kata for. For itu kalau diikuti waktu, teman-teman ya, itu artinya selama. Jadi kalau dia diikuti kata benda waktu, jangan dikasih go. Jangan, cuman cukup teman-teman ikuti berapa lamanya aja. Misalkan, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. I have been working here for 3 years. Atau I have worked here for 3 years. Gitu ya. Jadi kalau pakai for cukup diikuti berapa lamanya saja. Nah, beda dengan since, teman-teman. Kalau since itu kan artinya sejak. Jadi sejak kapan atau diikuti waktu mulainya. Nah, kalau pakai ago nggak apa-apa. Jadi kalau yang kedua, selamanya ini kita ganti menjadi sejak atau since, itu jadi enak. Saya sudah bekerja di sini sejak 3 tahun yang lalu. Ya kan, teman-teman? Nah, jadi yang salah di soal ini, teman-teman sudah paham ya yang saya maksud. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, betul, yang delta. Jadi petunjuk teman-teman adalah kata for yang artinya selama ya di situ, teman-teman. Yang mana jangan dikasih ago. Karena nanti artinya selama lebih dari 100 tahun yang lalu kan gak enak. Jadi cukup bilang selama lebih dari 100 tahun. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Ini adalah penambahan kata yang tidak perlu atau addition. Jadi kalimat yang benar, some types of bacteria have been able to survive extreme conditions, remaining dormant for more than 100 million years. Beberapa jenis bakteri telah mampu bertahan hidup. Sorry, telah mampu menahan gitu ya kondisi-kondisi ekstrim. eh, Remaining dormant itu berarti artinya yang tetap dormant. Dormant itu tidur ya, teman-teman. Selama lebih dari 100 tahun. 100 juta tahun. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya Charlie. Tadi di contoh ada ya, teman-teman. Ini kebalik. Nah, biasanya yang saya ulang-ulang seperti ini atau di contoh tadi ada kok. Di latihannya ada lagi. Biasanya nanti di tes itu keluar. Ya, teman-teman. Maksudnya keluar itu cara mengerjakannya sama atau kasusnya sama. Gitu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ini terbalik. Harusnya, maaf teman-teman, kepencet ya. Jadi kalimat yang benar harusnya, rice is cultivated in much the same manner as wheat is. Jadi beras itu dibudidayakan dengan cara yang sangat sama dengan gandum. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang error analysis atau structure yang bagian kedua. Jadi teman-teman disuruh mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat. Nah, sambil saya absen ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu, silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Bentar, saya lupa meng-unmute. Nggak ada? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Baik. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, japri aja. Jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sore ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.